Halo, selamat sore sahabat entrepreneur. Ketemu lagi dengan saya Eric Kaisen. Oke, kali ini kita pengen nyoba vlog gue dengan konsep view yang beda seperti sebelumnya. Karena gue kali ini lagi di suatu tempat yang gue pikir lumayan menarik untuk kita review. Cuma kita nggak mau nge-review tempat ini, kita cuma mau ngebahas lagi tentang bisnis entertainment yang saat ini sedang terkendala dengan adanya pandemi corona ini. Oke, semua teman-teman pengusaha bisnis entertainment, bisnis restoran yang berada di bawah naungan dunia pariwisata saat ini sudah mengalami mungkin hampir 2 bulan perusahaannya, bisnisnya tidak berjalan, tidak bisa beroperasional karena larangan dari pemerintah dengan adanya pandemi virus COVID ini. Jadi restoran, bisnis hiburannya tidak bisa buka lagi. Saat dalam kondisi tidak buka lagi ini, yang terjadi adalah operasional tidak berjalan, karyawan tidak bekerja. Stok suplai dari makanan yang akan kita bahas kali ini adalah suplai makanan atau stok dari perusahaan-perusahaan itu berada dalam penyimpanan yang mungkin ada bahan-bahan makanan yang bisa frozen, yang bisa bertahan sampai dengan kurun waktu yang agak lama, mungkin lebih dari 3 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Tapi ada bahan-bahan makanan yang secara standar food safety dia tidak bisa bertahan lebih dari 1 bulan, bahkan mungkin ada yang lebih dari 3 hari pun sudah spoil dan harus dibuang karena akan membusuk dan tidak bisa digunakan lagi. Bahan-bahan makanan dan suplai produk ini diatur dalam regulasi standar food safety, yang mana standar food safety ini punya secondary food life, secondary safety food life, yang mana secondary food life ini diatur di mana durasi atau jangka waktu ini bisa bertahan berdasarkan dari bakteri yang ada dalam bahan pangan tersebut. Misalkan untuk bahan makanan yang kemarin mungkin saat operasional sudah terlanjur dibuka dari packaging dari produknya seperti susu, sirup, jus dan lain-lainnya, pasti saat ini sudah spoil karena hal standar food safety untuk produk-produk yang sudah dibuka dari kemasannya seperti susu, jus dan lain-lainnya itu hanya memiliki secondary safety food life dengan jangka hanya 3 hari. Jadi selama lebih dari 3 hari itu maka bahan pangan ini harus segera dibuang karena akan membusuk dan bahkan mungkin akan poisoning atau akan beracun. Kemudian buah-buahan mungkin dalam penyimpanan di dalam chiller untuk buah yang sudah dibuka seperti semangka, kemudian seperti buah-buahan melon dan lain-lainnya, alpukat yang tidak bisa disimpan dalam kondisi frozen atau beku, itu maksimal dalam waktu jangka 1 bulan dia harus dibuang juga. Yang memiliki daya tahan paling lama di sini adalah bahan-bahan makanan yang berupa daging yang kita bisa simpan dalam keadaan beku atau frozen. Ini bisa bertahan dalam jangka sampai 1 tahun. Akan tetapi juga kesegaran dari kualitas bahan pangan ini pasti juga akan berubah, tidak seperti dalam kondisi yang masih fresh, seperti misal penyimpanan maksimal dalam penyimpanan selama 2 bulan maksimal dalam 2 bulan atau 3 bulan. Tapi kalau kondisi lebih dari 3 bulan pasti kondisi bahan pangan itu sudah berubah kualitasnya, yang jelas pasti akan mempengaruhi rasa dari bahan pangan ini. Apa yang terjadi dalam bisnis restoran, bisnis hiburan yang dampak dari spoilnya bahan baku ini adalah kerugian yang akan terjadi adalah dibuangnya bahan baku pangan ini karena
sudah expired date atau sudah spoil, maka kos produksi yang sudah mengeluarkan dana untuk pembelanjaan ya akan terbuang. Jadi hal ini adalah awal mula dari kerugian perusahaan itu terjadi setelah dampak dari terjadinya pandemi virus corona ini. Sangat disesalkan dengan terjadi virus ini, tapi ya kita tidak bisa menolak dengan kondisi ini karena ini adalah pandemi yang sifatnya global, seluruh dunia pun terjadi. Jadi ya perusahaan-perusahaan akan mengalami kerugian-kerugian finansial dengan mulainya dampak dari membusuknya bahan baku pangan yang terjadi di dalam setiap perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang restoran. Oke guys, mungkin ini sedikit ulasan sedikit mengenai bahan pangan yang kita miliki di dalam bisnis hiburan atau bisnis resto. Oke guys, sampai ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Salam Bisnis Entrepreneur 4.0. See ya.